Mitra bisnis, Vietnam, negara saingan Indonesia di ASEAN, telah memutuskan menurunkan PPN dari 10% menjadi 8% untuk meningkatkan daya beli konsumen. Setelah itu, negara komunis itu juga bakal memangkas jumlah kementerian dan lembaganya sekitar 20% dari saat ini untuk memperlancar birokrasi. Semua kebijakan itu berbanding terbalik dengan pemerintah Indonesia yang memutuskan menaikkan PPN menjadi 12% dan menambah jumlah kementerian dan lembaga pemerintahannya. Untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Industri Migas Apindo, Ahmad Wijaya, atau yang akrab disapa Awe. Pak Awe, bagaimana Bapak melihat mengenai kebijakan PPN antara kedua negara ini? PPN kita dibandingin sama tetangga adalah begini, kondisi kebijakan apapun di Indonesia, badan pengawas kita kan DPR, parlemen disebut kalau dunia, sama kayak mereka di Vietnam. Nah, parlemen kita ini sudah terlalu banyak partai-partai yang mendominasi, sehingga antar partai juga tidak seimbang yang bisa mengawasi dengan sesungguhnya karena setiap partai mempunyai kepentingan masing-masing. Sehingga 10, 11, 12% ini semua itu kan karena negosiasi partai dan keputusan badan pengawas yaitu parlemen kan. Nah, kondisi di Vietnam itu kan satu komando. Maka dari itu PPN 12% ini kalau benar-benar satu komando yang kita harapkan adalah presiden kita sekarang satu komando, presiden harus ambil ketegasan bahwa ditolak dan tidak diberlakukan. Nah, itu akan membangkitkan ekonomi yang 8%. Kalau tidak, ke depan nanti setiap orang bisa melakukan intervensi, apalagi DPR. DPR itu kan mengatakan bahwa diri mereka adalah bagian daripada perwakilan rakyat. Tapi kantong-kantong masing-masing kan adalah kantong-kantong partai, bukan pemerintah. Mereka mengawasi pemerintah kan. Harus mempunyai satu kebijakan melalui presiden sekarang, satu komando. Presiden udah tegas, jalan. Pengawas salah di mana, nanti dikoreksi. Bukan berarti harus dibebanin ke rakyat. Selain masalah PPN ini, apalagi yang perlu dicermati bila bicara mengenai daya saing dengan Vietnam, kalau dari sisi pengusaha? Posisi Indonesia kalau dibandingin sama Vietnam dari segi agrarianya aja kita sudah kalah nomor satu. Sisi agraria, mereka punya sistem agraria adalah seluruh tanah tidak dimiliki oleh siapapun tapi yang punya negara. Satu. Kedua, sistem agraria kita kalau memang sudah dikelola seperti KEK semua, harusnya bisa disamakan. Tetapi jeleknya adalah pemerintah kita yang disebut pemerintah daerah melakukan halnya dengan cara jual beli tanah baru bicara investasi. Itu akhirnya bertolak belakang. Sesungguhnya seluruh KEK itu kan tanah milik negara. Harusnya secara sistem agraria bisa disamakan seperti mereka. Mereka itu kan membawa investor masuk, setelah masuk baru mereka terbitkan IPL dan lain-lain untuk menjadi bagian daripada pembiayaan buat investor. Kalau kita kan terbalik, kita berbicara adalah capital investment-nya dulu baru bicara capital biaya. Jadi investasinya yang diutamakan di dalam hal apa? Menjadi beban bagi investor. Sedangkan mereka kan tidak. Karena dikasih masuk, kondisi masuknya adalah mereka tidak perlu memiliki tanah, tapi mereka juga sama. Posisinya seperti kita kan seperti SHGB kan sama, tidak dimiliki. Tetapi kenapa mesti dijadikan transaksi jual beli? Itu dari sistem agraria. Oke. Nah, sistem agraria itu berlaku di Indonesia yang menjadi investor bolak-balik tidak gemilang adalah gara-gara tanah selalu harus dijual belikan menjadi bagian daripada SHGB, sedangkan SHGB kan tidak memiliki, bukan SHM ya. Nah, itu kelemahan utama yang perlu menjadi peninjauan buat saudara pemerintah yang saat ini sudah menjadi pemerintah satu komando. Karena presiden kita kan dari TNI, harusnya lebih sempurna dan lebih baik. Itu dari sisi investasi antar kedua negara yang kita bandingin ya. Kedua, berbicara daya saing, di Vietnam sudah ada yang namanya industrialisasi hulu yang sudah di luar dan di atas kita. Mereka sudah punya petrochemical, mereka sudah punya refinery,
minyak dan bumi segala, plus mereka sendiri importasinya itu tidak banyak dibandingin Indonesia yang punya importasi hampir 70-80%, industrialisasinya itu harus import dan ketergantungan, sehingga saingan terhadap negara tujuan ekspor kita sudah pasti kalah. Nah, di dalam negeri begitu terjadi banyaknya kebijakan-kebijakan untuk mengunci industrialisasi tapi bukan memperbaiki industrialisasi. Jadi contoh mengunci industrialisasi adalah Kementerian Perindustrian selalu menerbitkan yang disebut safeguard, perlindungan, disebut anti-dumping, disebut kuota, disebut target pelabuhan. Itu semua kan menghambat bukan memperbaiki. Itu menghambat industri bukan memperbaiki industri. Harusnya industri itu diberi kebebasan untuk harus sesegera bagaimana menjadi satu untuk melawan yang namanya industri hulunya. Walaupun kita 20 tahun terakhir ini sudah terlambat, itu yang nggak dikerjakan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi perindustrian kita hanya melihat dari sisi mana, hilir melulu. Itu yang menjadi bagian daripada presiden sekarang harus punya satu komando untuk mempersatukan yang namanya Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Kalau nggak perdagangan dihambat-hambat semua untuk mengimpor, tapi industrinya tidak diperbaiki, tapi dicegah. Alhasil kita punya industri contoh seperti tekstil jadi sunset, alas kaki sunset, ya kan? Keramik sunset. Nah, itu semua kan udah pembuktian bahwa memang industri hulunya tidak kuat. Makanan, minuman, snacknya import. Padahal kita bisa bikinin. Kita terlalu hilir. 2 poin yang disebut investasi kita sama daya saing kita kurang ya seperti itu. Demikian Ketua Komite Tetap Industri Migas Apindo, Ahmad Wijaya. Saya, Anto Wijaya.